Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel RTS Education. Topik pembahasan cara mudah memahami logika dan himpunan sistem pakar. Di dalam video pembahasan ini saya akan membahas tentang logika dan himpunan secara lengkap ya. Dan sebelum saya lanjutkan, jangan lupa untuk selalu memberikan dukungan pada channel ini dengan cara subscribe, likes, dan komennya, dan notice bellnya ya, agar Anda selalu mendapatkan update video terbaru dari saya. Silogisme ya adalah logika formal pertama yang dikembangkan oleh filosofi Yunani Aristoteles ya pada abad keempat sebelum Masehi. Silogisme ini mempunyai dua premis dan satu conclusion. Premis pernyataan, conclusion kesimpulan. Nah, premis adalah proporsi atau pernyataan yang selalu bernilai benar atau salah karena berdasarkan fakta. Sedangkan conclusion adalah kesimpulan yang diturunkan dari dua pernyataan sebelumnya. Contohnya di sini ya. Premis pertama, all men are mortal, artinya seluruh pria adalah makhluk hidup. Premis yang kedua, Socrates is man, Socrates adalah pria. Sedangkan yang ketiga, conclusionnya ini adalah Socrates adalah makhluk hidup. Nah, kalau dia digambarkan diagram Venn ya, sebuah lingkaran besar ini adalah mortal, makhluk hidup. Lingkaran yang keduanya adalah man, manusia. Lingkaran yang ketiga adalah Socrates ya, objeknya dia adalah seorang pria. Nah, dalam penjelasan di diagram Venn ini ya, lingkaran paling luar mempresentasikan semua makhluk hidup ya, mortal. Lingkaran di dalamnya mempresentasikan laki-laki man ya, digambarkan secara keseluruhan dalam lingkaran makhluk hidup untuk menunjukkan bahwa semua laki-laki adalah makhluk hidup. Karena Socrates adalah seorang laki-laki, maka lingkaran yang mempresentasikannya digambarkan dalam manusia. Paham ya sampai sini? Baik ya, saya lanjutkan dalam istilah matematik ya. Lingkaran dari diagram Venn mempresentasikan sebuah himpunan yang merupakan kumpulan objek-objek nih ya. Objek adalah himpunan yang dinamakan dengan elemen atau unsur. Contoh himpunannya ini adalah ya A ya. Himpunan A sama dengan 1357, atau ini ya dalam silogisme ini adalah premis A ya. Ini premis B. Premis B nilainya 1 2 3 4 5 ya. Nah, di dalam operasi matematis ya, ada 3 buah operasi yang selalu digunakan ya, itu menggunakan irisan atau intersection, kedua gabungan atau union ya. Nah, ini simbolnya salah nih ya, saya ganti dulu di sini ya. Ini dia mestinya menggunakan ini union ya, union. Nah, ini mestinya lambangnya begini U ya, U nih, seperti U. Oke, paham ya. Yang ketiga adalah komplement, bukan ya, A komplement gitu. Nah, saya akan jelaskan di sini ya. Untuk yang pertama ya, kita lihat ya, untuk himpunan A nilainya itu 1357, kita tulis 1357. Yang B yaitu nilainya 1 2 3 4 5. Nah, kalau kita menggunakan operasi himpunan irisan ya atau intersection, maka yang nilai A dan B yang mempunyai nilai sama, yaitu A di sini 3 dan 5, B 3 dan 5, maka dia itu adalah ada di lingkaran tengah-tengah ya, yaitu lingkaran antara himpunan atau premis A dan lingkaran himpunan atau premis B. Nah, ini dikatakan irisan ya, maka ini hasilnya ini kita namakan conclusion atau kesimpulannya. Kesimpulan dari
ya. Premis A irisan premis B sama dengan nilainya 3 dan 5. Paham ya sampai sini untuk irisan. Yang berikutnya adalah untuk gabungan atau union. Nah, gabungan atau union ini kita gambarkan misal sama seperti ini ya. Tapi dengan operasi gabungan di sini artinya ya di daerah yang diarsir. Nah, kalau yang ini kan daerah arsir ini yang antara irisan himpunan A dan B. Kalau union itu semua daerahnya diarsir. Ya, semuanya daerahnya diarsir. Yaitu premis A dan premis B yang nilainya itu sudah kita lihat di sini 1 3 5 7 untuk A, 1 2 3 4 5 untuk B dilakukan union. Ya, maka conclusionnya itu ya A union B, maka nilainya adalah 1 2 3 4 5 7. Paham ya sampai sini? Nah, yang ketiga adalah komplement, yaitu bukan A. A ya, misalnya premis A itu 1 3 5 7. Pasti dia nilainya di sini ya. 1 ya, 3 ya, 5 7 gitu kan. 7. Daerah yang dikatakan di sini adalah ini adalah himpunan A. Kalau bukan A komplement, maka dia tidak ada, bukan di dalam lingkaran himpunan A atau premis A. Maka kesimpulannya A komplement sama dengan nilainya berapa? 0, kosongnya tidak ada. Ya, berarti itu kalau kita menggunakan istilah matematis ya di dalam proses penggunaan silogism. Baik, saya rasa sampai sini bisa dipahami. Simbolik logik ya diperkenalkan pertama kali oleh G. Leibniz ya abad ke-17 dengan disempurnakan oleh ahli matematika Inggris bernama George Boole yang menerbitkan bukunya tentang simbolik logik pada tahun 1897. Konsep baru yang diperkenalkan oleh Boole adalah memodifikasi pandangan Aristoteles tentang subjek yang harus memiliki keberadaan. Ya. Eksistensi infor atau existential infor. Dalam pandangan modern, Boole dapat menyebutkan subjek yang tidak ada atau jenis yang tidak ada elemennya. Himpunan kosong sebagai premis. Ya, all mermaids swim well ya. Semua putri duyung bisa berenang dengan baik ya. Nah, ini dicatatkan sebagai himpunan kosong. Nah, karena ini kata seluruh putri duyung adalah pasti berenang dengan baik. Nah, aksioma ya kontribusi Boole yang lain adalah serangkaian aksioma yang berisi simbol untuk menunjukkan objek dan jenis dan operasi aljabar untuk memanipulasi simbol. Aksioma ini merupakan definisi fundamental dari sistem logika seperti matematika dan logika itu sendiri. Dengan hanya menggunakan aksioma dapat menghasilkan teori ya. Teori adalah pernyataan yang dapat dibuktikan dengan menunjukkan bagaimana teori tersebut diperoleh, yaitu dengan menggunakan aksioma. Ya, menurut Boole ya atau aljabar Boolean ya, misalkan ya terdapat dua operator biner ya, plus dan ini titik kali ya. Nah, sebuah operator uner atau istilahnya ini tanda petik atau komplement atau negasi. Ya, misal B himpunan yang didefinisikan pada operator plus ya, plus tambah ya, titik kali ya, dan komplement atau negasi. 0 dan 1 adalah dua elemen yang berbeda dari B ya. Nah, kalau kita menggunakan hukum matematis ya untuk plus ya dan titik kali, plus ini kita katakan disjungsi atau ya. Sedangkan kali itu adalah konjungsi ya, kali ya, konjungsi. Nah, istilahnya kali ini. Nah, mungkin Anda pernah ingat ya di dalam hukum ya
matematis ya, dengan sebuah kondisi. Kalau kita menggunakan kondisi kali, maka pernyataan itu dikatakan dan ya. Sedangkan kalau dia disjungsi ya, tanda ini istilahnya itu dia adalah atau ya, plusnya atau, kali ini dan. Paham ya? Seperti tadi ya yang saya jelaskan itu, kalau irisan itu dia itu intersection atau kali. Sedangkan kalau dia union, gabungan, dia itu adalah atau ya. Paham ya sampai sini? Kalau intersection, irisan ya, dia itu kali ya, sedangkan istilahnya dan. Sedangkan kalau dia union, gabungan, itu atau. Nah, kalau dan itu semua pernyataan kondisinya harus benar. Kalau atau itu salah satu pernyataan benar, maka nilainya benar. Karena boolean ini kan dia mengandung nilai true ya, 1 false 0 gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini misalkan boolean ya plus ya, bilangan boolean bernilai plus dan kali ya. Di sini dengan himpunannya plus dan kali. Nah, disebut aljabar boolean jika untuk setiap ya nilai A, B, C anggota dari B ya, boolean. Berlaku aksioma atau pusat Huntington ya. Hukum Huntington ya, hukum daripada aljabar ya, hukum daripada aljabar. Oke, saya rasa itu bisa dipahami ya. Saya lanjutkan ya, logika proporsional kadang disebut sebagai proporsional kalkulus ya, merupakan logika simbol untuk memanipulasi proporsi ya, yaitu memanipulasi premis atau pernyataan ya, khususnya yang berhubungan dengan manipulasi variabel logika yang mewakili atau menunjukkan suatu proporsi. Nah, bentuk lain yang digunakan untuk logika proporsional adalah statement kalkulus ya, atau sentensial kalkulus ya, di mana statement atau sentence ya atau kalimat pada umumnya dapat diklasifikasi menjadi 4 tipe ya. Ada imperatif, perintah, interrogatif atau pertanyaan, ketiga kalimat seru, keempat deklaratif atau pernyataan. Logika proporsional dihubungkan dengan kalimat-kalimat yang deklaratif ya, yang dapat diklasifikasi sebagai pernyataan benar atau salah. Ya, suatu kalimat deklaratif yang memiliki nilai benar atau salah yang pasti atau dapat ditentukan disebut dengan statement atau pernyataan, atau proposition atau proposisi. Ya, suatu pernyataan disebut juga sebagai closed sentence, yaitu kalimat tertutup, karena nilai kebenarannya tidak perlu dipertanyakan lagi ya. Contoh ya, bujur sangkar memiliki 4 sisi yang sama atau pasti ya. Harimau berkaki 4, benar atau salah. Nah, kalau kita lihat ya, bujur sangkar memiliki 4 sisi yang sama pasti. Kalimat pernyataan ya, bisa nih ya, deklaratif. Harimau berkaki 4, benar atau salah ya. Nah, ini bisa interrogatif atau pertanyaan. Berikut contoh yang tidak termasuk proposisi ya. Durian enak sekali, kebenarannya relatif. Kenapa? Karena ada yang manis, ada yang tidak manis gitu ya. Orang itu tinggi, kalimat terbuka ini juga relatif ya, karena orang itu mungkin tinggi, mungkin tidak tinggi. Jadi tidak semuanya. Nah, ini dalam logika proporsional ya. Saya lanjutkan lagi di sini ya, berikutnya. Nah, compound statement ya. Pernyataan yang dibuat dengan cara menggabungkan atau menghubungkan beberapa pernyataan tunggal menggunakan konektor logika ya. Nah, di sini ya, konektor tadi saya sudah simak bahas juga ya di slide sebelumnya. Ya, ini istilahnya namanya konjungsi and atau dan. Ya.
ingat ya, dalam hukum matematik dan ini apabila semua pernyataan 1, 2, 3, 4 atau berapapun itu kalau kondisinya benar pasti hasilnya benar kalau n. Nah, disjungsi atau or, nah ini kan diwakili kalau dia itu tadi pakai plus, kalau n pakai kali gitu ya, atau biasanya ini or aja. Kalau ini tambah ya, disjungsi ini atau misalnya premis A salah, premis B benar, maka hasilnya itu pasti benar ya. Salah satu yang dia pernyataannya benar pasti hasilnya benar. Nah, yang berikut 3 adalah tanda seperti dengan kecil di atas, ini not atau istilahnya negasi. Yang berikutnya di sini adalah if then kondisional, sedangkan ini implikasi ya, atau ini ya implikasinya if and only if ya, jika dan hanya jika, dengan namanya be conditional. Nah, ini untuk komponen statement. Ya, saya lanjutkan ya di sini. Tadi sudah compound statement, berikutnya adalah tabel kebenaran logika compound statement. Nah, di sini ada tabel dengan dua premis ya, P dan Q. Kita anggap aja ini premis 1, premis 2, P dan Q. P kalau dia baris pertama dia bernilai true, Q-nya bernilai true, maka kalau menggunakan kondisi konjungsi ya, maka dia hasilnya true ya. Kalau dia menggunakan disjungsi maka dia hasilnya true. Kalau dia menggunakan kondisi kondisional maka dia bernilai true ya. Kalau dia menggunakan kondisi kondisional dia bernilai true ya. Ambil sampai sini. Nah, yang berikutnya baris yang kedua ya, kalau V-nya true dan Q-nya false, kalau dia menggunakan kondisi konjungsi ya dan, maka dia hasilnya false. Karena apa? Dan ini persyaratannya dua-duanya harus true, maka dia nilainya true ya. Tapi kalau di sini ada yang false maka hasilnya false ya. Nah, kalau untuk disjungsi atau salah satu pernyataan yang benar, maka hasil dari sini adalah true benar. Sedangkan B conditional key ya, jika F hasilnya adalah true ya, maka dia adalah benar. B conditional B, jika hanya jika gitu ya, maka B kondisional kalau V-nya false, Q-nya true, maka dia nilainya adalah false. Ya, jika kondisional kita bisa lihat di sini ya. If ya, jika dan hanya only ya, hanya jika, karena ada dan. Jika and only if. Nah, lihat ya di sini ya, itu perbedaannya kita bisa lihat. F true maka hasilnya false ya. Oke, kita lanjutkan di sini. Yang berikutnya adalah kalau false maka dia false, ini false ya, maka jika maka dia hasilnya true ya. Untuk ini di sini nih areanya conclusion ya, conclusion. Maka be conditional false dia bernilai true ya, dan ya, karena duanya salah ya, false maka dia nilainya true. Nah, kita bisa lihat di sini ya, tautologi adalah pernyataan gabungan yang selalu bernilai benar ya, tautologi, dimana pernyataan individualnya benar atau salah. Misalnya ya, V ya, kita lihat disjungsi bukan P ya, kita bisa lihat. Contradiction adalah pernyataan gabungan yang selalu bernilai salah ya, dimana pernyataan individualnya benar atau salah. Misalnya V ya, konjungsi bukan P ya, ini adalah istilahnya pernyataan contradiction. Sedangkan tautologi P ya, atau disjungsi bukan P ya, yang bernilai ya selalu bernilai benar ya. Kalau ini ya, kalau dia konjungsi ya P ya, P konjungsi bukan P, maka dia bernilai salah. Nah, contoh pernyataan kondisional ya, P ya, kondisional Q ya,
dapat diterjemahkan ke bahasa natural ya. P menyatakan Q ya. Jika P maka Q. P hanya jika Q. P cukup untuk Q ya. Q jika P ya, Q dengan syarat adalah P. Nah, kalau kita lihat kondisional ini ya, bisa lihat ya, P menyatakan Q dapat diterjemahkan ke bahasa alami ya, natural. P menyatakan Q ya, P menyatakan Q. Nah, bisa nih. Ini P ini artinya P menyatakan Q. Atau kita bisa jadi yang kalimat yang pertama di bahasa pertama ini dengan bahasa natural artinya P menyatakan Q. Atau jika P maka hasilnya Q gitu ya. Atau bisa juga P hanya jika Q ya, P hanya jika Q. Atau bisa juga dengan P cukup untuk Q ya, itu masih ya dalam bentuk kondisional. Atau bisa juga pernyataan Q jika P ya. Atau pernyataan berikutnya Q dengan syarat P ya. Paham ya sampai di sini? Jadi contoh P di sini garis tanda panah Q dengan membaca alami ini bisa kita baca ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 pernyataan yang bisa kita baca alaminya. P menyatakan Q jika P kaki, P hanya di kaki gitu ya. P cukup untuk Q, Q jika P, Q dengan syarat P. Saya rasa paham ya sampai sini. Ini bisa kita lihat contoh ya, misalnya P ya, P-nya premis P-nya ini Anda berusia 18 tahun atau lebih. Q Anda berhak memilih. Nah, kondisional P ya jika Q gitu ya, dapat berarti Anda berusia 18 tahun ya atau lebih menyatakan Anda berhak memilih. Ini kalimat yang pertama. Yang kedua ya, pernyataan yang kedua, jika Anda berusia 18 tahun atau lebih ya, maka Anda berhak memilih ya. Nah, pernyataan yang ketiga ini ya, dengan kondisional ini Anda berusia 18 tahun atau lebih hanya jika Anda berhak memilih ya. Atau pernyataan yang keempat ya, Anda berusia 18 tahun atau lebih adalah cukup memenuhi syarat bagi Anda untuk memilih. Pernyataan yang ke berapa nih? 1, 2, 3, 4 ya, 5 ya. Anda berhak memilih jika Anda berusia 18 tahun atau lebih. Nah, yang keenam nih, Anda berhak memilih dengan syarat Anda berusia 18 tahun atau lebih. Nah, ini kondisional dari P jika Q ya. Kita dengan sebuah pernyataan P-nya Anda berusia 18 tahun atau lebih, Q Anda berhak memilih, maka digabungkan kalimat antara P dan Q ya, sebagai kesimpulannya Anda berusia atau conclusionnya ya, kesimpulannya Anda berusia 18 tahun atau lebih menyatakan Anda berhak memilih. Atau pernyataan kedua, jika Anda berusia 18 tahun atau lebih maka Anda berhak memilih. Atau kesimpulan atau conclusionnya Anda berusia 18 tahun atau lebih hanya jika Anda berhak memilih. Atau kesimpulan berikut, Anda berusia 18 tahun atau lebih Anda cukup memenuhi syarat bagi Anda memilih. Atau conclusion berikut ya, Anda berhak memilih jika berusia 18 tahun atau lebih. Atau conclusion berikut, Anda berhak memilih dengan syarat Anda berusia 18 tahun atau lebih. Saya rasa bisa dipahami. Nah, logika predikat order pertama ya, problem utama logika proporsional adalah tidak memiliki batasan dan hanya dapat dihubungkan dengan kalimat yang lengkap, yaitu tidak dapat menguji struktur internal suatu pernyataan. Logika proporsional ini tidak dapat menguji validitas silogisme seperti ini ya. All human are mortal, atau artinya seluruh manusia adalah makhluk hidup. All men are humans, atau seluruh pria adalah makhluk hidup, adalah manusia maksudnya. Ya, therefore all women are mortal. Ya, artinya ini karena itu seluruh wanita adalah makhluk hidup. Nah, untuk menganalisa kasus lebih luas ya, dikembangkan logika predikat ya.
Nah, yang dihubungkan dengan penggunaan kata khusus yang disebut quantifier seperti all, some, dan no, yang secara eksplisit memberi kuantitas kata lain dan membuat satu kalimat lebih nyata. Seluruh quantifier ini dihubungkan dengan how many sehingga pernyataan cakupan lebih luas dari logika proporsional. Ya, saya rasa itu ya. Selanjutkan. Baik, quantifier universal ya, all ya, V ya, digunakan untuk kalimat yang diberi kuantitas ya, kuantitas banyaknya, memiliki nilai kebenaran yang sama untuk semua pengganti atau elemen dalam domain yang sama. Misalnya Vx ya, dimana X tambah X sama dengan 2X. Jika pernyataan X tambah X sama dengan 2X diganti dengan P, maka pernyataannya di Px P ya. Nah, jika P adalah kalimat all triangle are polygon ya, artinya dia itu adalah semua titik segitiga adalah poligon ya. Kita bisa lihat di sini kalau ditulis ya, jika P adalah kalimatnya all triangle are polygon, jika semua segitiga adalah poligon, ditulis Vx ya. Maka if X is triangle ya, jika X is polygon ya. Ini kan pernyataan yang jika ya, yang kondisinya yang tadi saya sudah jelaskan ya. Nah, dipersingkat dengan predikat function menjadi ya Vx ya, triangle X ya, triangle X jika polygon X. Nah, maka kesamaan logikanya adalah Vx Px ya, Px ya, Px1 di sini menggunakan konjungsi ya, Px2 ya, berikutnya Px3 Pxn. Ini berarti kondisinya adalah Px ini Vx ya, Px sama dengan Px1, ini konjungsi Px2, ini konjungsi Px3 sampai dengan Pxn. Paham ya? Ini jangan lupa yang tadi saya sudah jelaskan ya di sini ya. Jangan lupa nih ya. Nah, kondisinya pernyataannya harus benar ya, konjungsi ya. Jangan lupa ya. Jadi itu ada pengaruhnya ya. Maka pernyataan quantifier universal ini kesimpulannya apabila di sini kan semua segitiga adalah poligon. Berarti kondisi Px1 menyatakan kebenaran ya, konjungsi Px2 menyatakan kebenaran, kondisi benar ya, konjungsi Px3 menyatakan kebenaran sampai Pxn semuanya pernyataannya benar. Paham ya untuk quantifier universal. Nah, berikutnya adalah kita ke masuk quantifier eksistensi ya, yaitu menjelaskan suatu pernyataan benar untuk minimal satu anggota domainnya. Quantifier eksistensi ini dapat dibaca ditulis dalam bahasa alami ya, natural. Misalnya there is ya, there is ini yaitu misalnya terdapat ya, at least one ini artinya ya setidaknya ada satu ya. For some ya, for some ini untuk beberapa ya. There is one ya, beberapa ya, dan ada satu ya, ada satu. There is one, ada satu. Yang berikutnya some, ada beberapa atau banyak. Nah ini. Nah, saya ulang ya, there's exist yaitu terdapat ya, at least one yaitu setidaknya ada satu, for some untuk beberapa, there is one ada satu, sedangkan some ini beberapa. Nah, misalnya menyatakan ya, di sini adalah some elephant has 3 legs ya. Ini beberapa gajah ada yang berkaki 3 ya, berkaki 3. Some elephant has 3 legs. Nah, 3 kali, maka some elephant has 3 dengan pernyataan ya quantifier eksistensi 3 kali ya, elephant X ya, konjungsi 3 digits X, kondisinya harus benar ya. Kesamaan logika ya, elephant X ya, pernyataan their digit X. Nah, 3 kali Px sama dengan Px1
ya. Di sini dia konjungsi ya, pernyataan PX2 PX3 ya. Nah, bedanya apa sih quantifier yang tadi ya, quantifier universal ya, semua karena ini ada semua kebenaran yang sama untuk semua pengganti. Bedanya di sini menjadi satu yang benar untuk minimal satu anggota domain. Ini perbedaannya ya, eksistensi dengan yang universal. Kalau semua persoalannya semua pernyataan ya sama untuk semua pengganti, memiliki nilai kebenaran yang sama untuk pengganti. Nah, sedangkan yang eksistensi ini minimal ya, minimal satu anggota. Beberapa gajah ya berkaki tiga, beberapa itu tidak semua, berarti ada beberapa ya, tapi mayoritas kan berkaki empat. Nah, di sini berarti pernyataan tiga kalinya PX-nya sama dengan PX1 atau PX2 atau PX3 ya. Ini atau disjungsi. Kalau yang tadi kan pakai dan ya, PX ya sama dengan PX1 ya, konjungsi dan PX2 dan atau konjungsi PX3. Nah, ini yang quantifier universal. Nah, yang ini ya 3X PX PX1 ya, disjungsi atau PX2 disjungsi atau PX3 ya. Paham sampai sini? Saya rasa itu materi ya, sudah saya bahas secara lengkap ya mengenai logika dan fungsi. Nah, oke, sebelum saya akhiri, jangan lupa untuk selalu memberikan dukungan pada channel ini, untuk selalu subscribe, like, notice bell-nya agar Anda selalu mendapatkan update video terbaru dari saya.